Demikian tadi ya, kita dari awal kita udah bahas mengenai statistik angka proyek, proyek-proyek unggulan, kemudian juga event penting terkait dengan TKDN, di mana ada tender store, bahkan tender Indonesia kemudian mendorong supaya kita membentuk suatu perhimpunan administrasi tender, karena kita tahu ya kadang-kadang tender admin ini sedemikian penting, melakukan screening di awal, tapi seringkali dianggap sepele tender admin. Tidak segengsi namanya procurement, tidak segengsi namanya buyer, apalagi user engineer. Padahal tender admin ini merupakan yang paling pokok mengerjakan screening, penyiapan, kecepatan proyek itu terjadi, tendernya, kerapian, seleksi yang baik dan benar, mendapatkan yang qualified itu dilakukan dari tender admin loh. Sehingga tender Indonesia berkewajiban untuk mendukung pekerjaan tender admin se-Indonesia ini, entah itu ada di kementerian, di pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, entah itu tender admin di instansi, di badan dan lembaga dan lainnya, termasuk juga di BUMN, BUMD dan multinasional, perusahaan migas, tambang dan semuanya ya. Kita berkewajiban menempatkan para staf atau tenaga tender admin ini merupakan yang garda terdepan dalam melakukan proses tender yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien ya. Nah, terakhir kami ingin mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk menghadiri yang namanya live IG. Jadi selain daripada kita memiliki Monday Project Briefing ya di website www.tenderstripindonesia.com, setiap Selasa melalui akun IG @izin tender Indonesia. Akun IG-nya akun IG izin tender Indonesia setiap jam yang sama, jam 2 sampai jam 3 ya. Kita selalu mengambil tema strategi bisnis seputar proyek. Ya, narasumbernya bisa pejabat, bisa dari perusahaan, bisa dari para pakar ya. Misalnya, nah ini minggu lalu ya, kita membahas mengenai strategi memasok barang dan jasa ke industri pembuatan Indonesia. Ya, kita fokus IG-nya, relax, live-nya, bercerita, kongko, ya, sharing selama 1 jam. Karena kita tahu kita Indonesia mau menuju produksi 1 juta barrel minyak dan 12 miliar kubik feet gas, maka diperlukan pemboran yang masif, perawatan sumur. Nah, kita bincang-bincang teknologinya apa, bagaimana melakukannya, peluang proyeknya apa. Tapi kongko-kongko yang dilakukan via IG ini nggak ngalur ngidul, karena nah ini ya, kita siapkan gambar-gambarnya, kita siapkan skemanya, kita cerita mengenai teknologinya, playernya siapa aja, detailnya gimana. Nah ini mungkin sering ada orang bikin IG live jadi ngongkongko ngalur ngidul, akhirnya ngantuk, susah ilustrasinya, apalagi bicara mengenai bisnis dan bicara mengenai keteknikan yang berat lagi. Kita bikin ringan, kita bikin fun, kita bikin lucu sambil ngopi, asik. Gambarnya jelas. Seperti ini kan Anda lihat, ini adalah teknologi-teknologi rigless yang saya ceritakan ya, dengan simpelnya, dengan menariknya, sehingga Anda mendapatkan wawasan, mengupdate diri, bisa melihat bagaimana kondisi yang terjadi, teknologinya, para pemainnya, kompetitornya, kompetisinya, dan lain sebagainya. Nah ini IG Live unik yang kami adakan, terobosan, dengan akun tadi, ya, izin tender Indonesia ya, akun IG setiap Selasa. Kalau yang live morning Monday project briefing itu setiap Senin jam 2, maka di IG live setiap Selasa jam 2 ya. Nah, besok apa? Besok kita udah punya kado untuk Anda. Strategi memasok barang dan jasa ke proyek energi hijau. Indonesia kan punya ambisi ingin zero emission ya, zero emission, memerlukan mega proyek pembangunan sumber energi terbarukan yang konon kabarnya data menunjukkan kita butuh sekian ribu triliun US dollar, sekian ribu triliun rupiah ya, atau sekian ratus miliar US dollar ya, yang diperlukan proyeknya akan menggelontor ya ke depannya supaya kita bisa zero emission. Proyek-proyek transisi menuju energi hijau ini tentu ingin kita rebut lah ya. Jangan terus-terusan dilakukan oleh orang asing, dari orang Indonesia tadi yang punya nilai TKDN, solar cell, ya, wind turbine, ya, geothermal, mobil listrik, stasiun pengisian listrik dan lain sebagainya akan kita bahas ya. Nah, salah satu bocoran yang kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi adalah kawasan industri hijau di Kalimantan. Nah ini Kayan Hydropower ya di Kalimantan Utara yang nanti dalam mungkin 20 tahun akan ada 5
power plant dengan sungai maha besar potensi, yaitu Sungai Kayan. Dan ini juga menjadi sumber daripada energi hijau untuk ibu kota negara baru ya di Kalimantan nanti. Dan juga menjadi sumber energi hijau untuk Kalimantan Industrial Park ya, yang nanti akan ada smelter, khususnya smelter boksit dan lain sebagainya. Dan nilai proyeknya kalau saya nggak salah kemarin totalnya untuk berdekade ke depan ya, itu sekitar 17,6 miliar US dollar. Wow, besar sekali ya. Dan kemarin dari tanda tangan, salah satunya adalah yang dilakukan oleh grupnya Adaro. Mereka akan buat smelter dengan manfaatkan energi hijau ini nantinya sekitar 10 triliun yang akan segera dibangun ya untuk mengantisipasi melakukan smelting daripada boksit yang 2023 sudah tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk raw material, harus di smelter. Jadi kalau tidak bangun sekarang ya nggak keburu 2023 nanti. Maka mesti dibangun sekarang ya. Jadi Adaro akan bangun smelternya, smelter boksit sudah tanda tangan. Sementara listriknya dari Kayan. Kayan berapa? Tentu Kayan 1 ya. Kayan 1 2 3 4 5 ini akan dikembangkan semuanya nanti mencapai 17,6 miliar US dollar. Tapi Kayan 1 dulu lah ya. Kayan 1 ini kalau nggak salah nilai proyeknya adalah sekitar 900 juta US dollar ya. Nah, ini Kayan 1. Ya, segera akan dibangun juga Kayan 1. Oh enggak, Kayan 1 ini dia nilai proyeknya adalah sekitar 2,8 triliun. 2,8 triliun, kapasitasnya adalah 900 megawatt. Jadi kapasitasnya 900 megawatt hydropower station dengan nilai 2,8 triliun. Ya, hampir 3 triliun. Itu Kayan 1 dan segera dibangun juga. Nah, ini salah satu proyek daripada energi hijau yang akan kita bahas besok. Jadi stay tune. Besok jam 2 buka IG, diketik aja @izin tender Indonesia, lalu ada live, tekan, langsung Anda join. Anda bisa bertanya via chat, akan kita jawab. Kita ngobrol ringan, tapi tidak ada ringan karena ada presentasi-presentasi bahan yang akan kita kasih lihat untuk Anda, untuk kita sharing. Demikianlah, ini hotline kita. Silakan catat, screenshot, ya. Ini hotline tender Indonesia yang bisa dihubungi, kami terbuka untuk Anda 24 jam sehari, ya, untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan peluang proyek di Indonesia. Indonesia sedemikian hebat, sumber daya alamnya demikian hebat, posisi geografik, logistik, strategik antara dua benua dan dua samudra yang demikian penting, kekayaan akan matahari yang sepanjang tahun, perikanan lautnya, ya, belum lagi hasil hutannya dan lain sebagainya, tentu harus bisa mendorong kita untuk mengembangkan bisnis-bisnis, mengembangkan multiplier effect bagi kita semua. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa pada Monday Project Briefing Senin mendatang. Ya, apa proyeknya, apa yang akan diulas tergantung daripada isu-isu menjelang awal tahun 2022 yang ternyata proyek terus dengan demikian derasnya hadir di semua sisi, di semua sektor. Tapi jangan lupa, seperti undangan tadi, besok jam 2 kita bertemu di IG Live @izin tender Indonesia, ya, @izin tender Indonesia di IG. Kita bertemu. Saya Tito Loho undur diri. Salam sehat, salam sukses untuk semua, dan tidak lupa saya sampaikan Merry Christmas kepada Anda yang merayakan semuanya. Salam damai Natal untuk Anda semua. Terima kasih. Saya Tito Loho, Tender Indonesia, undur diri.